Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupanmu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, dan pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya tidak memiliki topik yang akan saya bahas atau yang saya angkat, tetapi saya akan memberikan suatu informasi dari setiap kartu yang akan saya ambil nanti. Apakah informasi dari kartu tersebut akan memberikan suatu gambaran terhadap manusia itu, diri kamu, atau pihak ketiganya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran terhadap manusia tersebut, atau diri kamu, atau pihak ketiganya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan itu berasal dari pemikiran. Kenapa saya mengatakan berasal dari pemikiran? Bisa saja satu energi tersebut ketika membina suatu hubungan asmara, satu energi itu terlalu terobsesi terhadap hubungan asmara tersebut. Terobsesi agar hubungan asmara itu bisa memberikan suatu kebahagiaan atau ketenangan. Tetapi kenyataannya, obsesi yang dipikirkan oleh satu energi tersebut sama sekali
tidak sesuai dengan kenyataan. Terlalu tinggi untuk memberikan obsesi. Ujung-ujungnya apa? Sakit hati. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini, saya hanya bisa mengatakan karakter atau sifat yang dimiliki oleh pihak lain tidak lain hanyalah kemanipulatifan. Hanya itu yang dipikirkan oleh pihak lain, selebihnya tidak ada. Mencari suatu keuntungan. Setelah mendapatkan keuntungan, ya tidak peduli. Pergilah. Kalau ingin pulang, ya pulanglah. Seperti itu yang saya lihat, Wak Geng. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan tadi bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, saya ingin bertanya. Hanya sekedar ingin bertanya, bukan untuk menyalahkan, bukan untuk menyudutkan, dan bukan untuk menghakimi diri kamu. Sejauh mana kesetiaan kamu itu kamu berikan terhadap orang yang kamu prioritaskan, di mana orang tersebut membalas kesetiaan kamu. Dan pertanyaan berikutnya, bagaimana kondisi hubungan asmara kamu itu? Apakah kondisi hubungan asmara kamu itu memberikan diri kamu suatu kebahagiaan, atau justru menyiksa diri kamu secara batin dan perasaan kamu? Sekali lagi saya mengatakan, saya hanya sekedar ingin bertanya. Kedua pertanyaan yang saya berikan tadi, cukup kamu yang merespon dan cukup kamu yang menjawabnya. Tanpa kamu memberikan suatu jawaban dari kedua pertanyaan yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini sudah cukup jelas untuk memberikan suatu pembuktian atau gambaran terhadap hubungan asmara kamu itu, suatu hubungan yang berdasarkan kondisi yang benar-benar tidak sehat. Hubungan asmara kamu itu hanya sekedar formalitas. Hubungan asmara kamu itu hanya untuk menyiksa diri kamu. Hubungan asmara kamu itu selalu menguji kesabaran kamu. Hubungan asmara kamu itu, kamu salah menempatkan seseorang di dalam perasaan kamu. Kamu sudah terlanjur salah. Karena orang yang kamu tempatkan di dalam perasaan kamu itu tidak lain adalah orang yang begitu sangat licik luar biasa. Kehadiran diri dia di dalam kehidupan kamu lebih banyak mendapatkan pengaruh negatif daripada pengaruh positif. Kehadiran manusia itu di dalam kehidupan kamu lebih banyak diri kamu memberi daripada menerima. Kartu pertama saja yang saya pegang ini sudah kartu The Devil.
Apakah mungkin saya mengatakan kondisi hubungan asmara kamu itu adalah hubungan yang penuh dengan kebahagiaan? Saya rasa tidak mungkin saya akan berbicara seperti itu, Wak Geng. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, Wak Geng, dan masih mengangkat kartu yang saya pegang ini, saya yakin dan saya percaya manusia yang hadir di dalam kehidupan kamu itu sudah menyalahgunakan kesetiaan kamu dan sudah mendapatkan keuntungan dari diri kamu secara pribadi. Saya mengategorikan keuntungan tersebut mungkin diri kamu lebih mengerti dan memahami seperti apa bentuk keuntungan yang dia dapatkan dari diri kamu. The Devil, kartu pertama yang mengarah terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan kembali ketiga zodiak yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini sudah membuat diri kamu terbuka secara logika. Logika yang harus kamu mainkan, yang dimana logika tersebut untuk keluar dari kondisi ketidaknyamanan asmara kamu tersebut. Karena percuma kalau diri kamu terus-menerus bertahan di dalam satu kondisi yang dimana kondisi tersebut kamu menyadari tidak bisa lagi untuk dipertahankan. Kamu yang akan dirugikan. Karena percuma kamu memperjuangkan seseorang kalau seseorang itu tidak mau untuk mengubah kehidupannya sendiri. Saya berbicara seperti ini apabila diri kamu masih memiliki suatu ikatan terhadap orang yang kamu prioritaskan. Tetapi kalau diri kamu sudah tidak lagi memiliki suatu ikatan yang jelas atau sudah mendapatkan status single parent, next time siapapun orang yang berusaha untuk menghampiri diri kamu dan berusaha untuk memberikan diri kamu suatu kenyamanan, kamu jangan terlanjur atau jangan terlalu cepat untuk membalas suatu keputusan dari seseorang yang berusaha untuk memberikan diri kamu kenyamanan. Takutnya di awal pertemuan kamu dibuat nyaman, tetapi semakin ke belakang kamu akan membuka lubang yang pernah kamu tutup. Saya hanya sekedar mengantisipasi semua kembali terhadap pola pemikiran kamu, Wak Geng. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, di samping dari kondisi diri dia yang terlalu memberikan diri kamu suatu tindakan kemanipulatifan, sepertinya manusia ini saya merasakan ada kondisi yang dimana kondisi tersebut bergerak dari kesehatan dia, bergerak dari kondisi pemikiran dia yang tidak nyaman. Karena seakan-akan kesehatan ataupun pemikiran dia benar-benar lagi kacau, lagi berantakan.
Saya pun tidak tahu apakah manusia ini memiliki penyakit bawaan atau manusia ini untuk saat ini sedang sakit-sakitan. Setidaknya kartu yang saya pegang ini adalah kartu The Devil, kartu iblis. Nah, itu suara kucing. Kamu dengar sendiri suara kucing? Ketika saya mengatakan manusia ini ada penyakit, langsung muncul suara kucing. Ibaratnya perkataan saya ini seperti diiyahkan. Kucing yang bersuara yang barusan kamu dengar tadi, Wak Geng, itu seperti sinyal bagi diri saya di mana kemanipulatifan yang pernah dia lakukan tadi seakan-akan sebagai bumerang dia. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Dead. Di mana kemunculan kartu The Dead ini? Kartu yang mengarah terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan kata ketiga zodiak yang saya katakan tadi, The Dead, situasi kematian, dalam arti situasi yang penuh dengan kerugian. Saya rasa manusia ini pernah merugikan orang lain di luar dari diri kamu. Yang dimana ketika manusia ini merugikan orang lain tidak terima. Seperti ingin memberikan suatu respon dari hal yang dia lakukan terhadap orang lain. The Dead tinggal menunggu perputaran waktu agar manusia ini mendapatkan kedua kartu yang saya pegang ini. Penyakit yang mengarah terhadap kondisi kematian, kematian yang diawali dengan kondisi penyakit. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Moon. Lagi-lagi kartu yang mengarah terhadap unsur air. Dan lagi-lagi masih berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kata The Moon seperti kebohongan yang terungkap, di mana kebohongan itu dilakukan untuk mencari keuntungan. Tetapi kebohongan yang terungkap seakan-akan membuat manusia itu merasa gelisah. Membuat manusia itu seperti khawatir. Membuat manusia itu seperti orang yang kalang kabut. Kata The Moon, kondisi bahaya yang sedang menanti manusia tersebut. Ya, mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini, apa yang saya katakan tadi tidak terjadi terhadap manusia tersebut. Dan semoga manusia ini bisa berubah. Karena cepat atau lambat, kalau manusia ini masih saja memperlakukan berbagai orang di luaran sana dengan seenak-enak otak jidat dia, seperti diri dia memperlakukan diri kamu, itu akan memberikan suatu efek negatif terhadap diri dia. Secara perlahan-lahan, orang akan memberikan suatu unsur di luar dari logika untuk membuat manusia itu secara perlahan-lahan sakit dulu. Setelah sakit baru lenyap. Setelah lenyap baru kondisi ya, berbagai orang yang dia rugikan akan merasa bahagia, termasuk diri kamu. Kamu jangan bohongi. Saya pun melihat dari pergerakan energi kamu. Kamu itu sebenarnya masih menginginkan manusia itu agar lenyap kan? Agar kondisi sakit hati kamu bisa terbalaskan kan? Ayo, akuin saja perkataan saya ini.
Secara mulut mungkin kamu memaafkan, tetapi dari kondisi perasaan kamu berbeda jauh. Berbeda jauh. Kamu lebih menginginkan manusia itu agar manusia itu lenyap. Bisa saja akan terjadi, tetapi perbuatan itu akan dilakukan oleh berbagai orang di luaran sana. Karena benar-benar kondisi manusia itu lagi bahaya. Kita lihat kartu berikutnya. King of Swords. Raja atau ratu yang memegang satu pedang. Pedang yang dipegang ini sungguh terlalu tajam. King of Swords. Kalau saya mencoba untuk mengambil dan menarik pedang tersebut, pedang yang saya ambil tadi seperti orang yang ingin memberikan suatu hukuman terhadap manusia itu. Karena seseorang yang memegang pedang ini sudah secara nyata dimanipulatif. Dan manusia itu seperti memberikan berbagai konflik terhadap orang yang dia rugikan ini. Kamu tinggal tunggu saja, ada jam mainnya kok. Entah jangan-jangan kamu sudah melihat dan merasakan manusia itu dikejar-kejar oleh orang lain. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Queen of Swords. Ratu, raja. Raja dan ratu sama-sama memegang satu pedang. Sepertinya manusia ini bukan hanya satu orang atau dua orang atau tiga orang yang sudah dia manipulatif. Lebih. Dan sepertinya bukan hanya satu orang, dua orang atau tiga orang yang ingin memberikan manusia ini suatu hukuman. Lebih. Seperti apa ya? Orang di luaran sana menginginkan manusia ini cuman satu. The dead, mati. Karena terlalu sakit tindakan atau perbuatan yang dia berikan terhadap orang di luaran sana. Bisa saja dari situasi kebebasan dia yang dimana manusia itu memberikan perasaan terhadap pihak-pihak yang dia butuhkan. Bisa saja menjanjikan sesuatu hal terhadap orang lain, di mana ketika menjanjikan tetapi tidak sanggup untuk mengiyakan janji itu. Ini dewa, dua pedang. Kamu bisa lihat sendiri kan? Nih, pedang. Tujuannya cuma satu. Agar ini, the dead. Itu yang diinginkan. Kita lihat kartu terakhir. Three of Swords. Keluar lagi kartu pedang. Keluar lagi kartu pedang. Three of Swords terdiri dari 3 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ketiga pedang tersebut, satu pedang yang saya ambil tadi, sepertinya bukan hanya orang lain di luar dari hubungan asmaranya yang ingin membuat manusia ini dalam kondisi bahaya. Kamu pun sepertinya mengiyakan, dan pihak ketiganya pun sepertinya mengiyakan, karena terlanjur banyak yang sakit hati. Dari awal pembicaraan saya sampai saya mengangkat kartu ke-6, saya mengatakan sakit hati keluar sendiri kartunya, Wak Geng. Saya tidak tahu apakah ini suatu kebetulan atau suatu sinyal. Setidaknya kartu inilah sebagai kesimpulan saya di dalam video saya ini. Terlalu banyak orang yang sakit hati melihat manusia ini. Sakit hati tersebut ingin dibalas dengan cara demun, mistis. Awalnya sakit, ujung-ujungnya the dead.
Oke, Wageng. Sebelum saya menutup perkataan saya tadi, sekali lagi saya mengatakan, kalau perkataan saya tadi bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat. Kalau memang tidak usah kamu angkat dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya tadi bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.